Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Baik ya. Masih puasa nggak? Masih. Tapi kok tak lihat kok ini loh semangat gitu kayak nggak puasa. Masih lagi gitu ya. Oh iya, kalau puasa itu kan kita per SKS-nya berapa menit? 30 menit berarti kita 2 SKS berarti kurang lebih 1 jam ya. Oke. Berarti kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya mengupas tentang hukum lingkungan. Kalau di semester kemarin saya ngasih tugas hukum lingkungan itu per person, tapi hari ini saya ngasihnya kelompokan. Begitu. Sudah siap dalam tugas-tugasnya? Siap. Ya, tapi saya masih mau interview kembali di minggu kemarin. Mau reminder ulang bahwa di minggu kemarin kita sudah membahas angka 1 pengertian hukum lingkungan dan pembahasan hukum lingkungan itu melalui undang-undang apa saja, nomor berapa? Nomor 30. Pokoknya hukum lingkungan pasti nomor 30. Terus habis itu apa bedanya teori klasik sama teori modern? Kalau modern mencakup semuanya. Oke. Kalau hukum lingkungan sendiri menurut saudara apa sih? Satu. Apa? Menurut ya silakan. Hukum yang menjaga lingkungan sekitar. Hukum yang menjaga lingkungan sekitar. Berarti Anda ikut teori modern apa klasik? Modern. Kenapa kok dikatakan modern? Menjaga itu kan Ya. hanya pemanfaatan, begitu. Oke, ada lagi? Menurut saudara sendiri pribadi apa sih hukum lingkungan itu apa sih? Coba, ada nggak? Satu lagi, silakan. Hukum yang mengenai tentang lingkungan hidup Hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup. Apa aja? atau tentang ya seperti sungai dan pohon dan lain-lainnya supaya tidak dirusak oleh tangan-tangan manusia. Oke, biar tidak dirusak oleh tangan-tangan manusia. Tapi bagaimana kalau misalnya itu adalah sebuah bencana, siapa yang merusak? Sebuah bencana. Bisa dua kategori. Apa? Jadi yang pertama itu bisa terjadi karena manusia. Contohnya itu seperti tanah longsor. Karena pemerintah itu tidak ada perkembangan untuk menanggulangi bencana tersebut. Tapi misal kalau ada contoh gempa bumi atau seperti apa kan tidak diinginkan. Jadi kan itu bukan ulah manusia. Berarti ada dua. Satu bisa jadi itu karena ulah manusia. Yang kedua bisa jadi itu karena kehendak Tuhan. Gitu ya. Oke. Sekarang pertanyaannya Bu Ira lagi. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan? Semua. Satu-satu. Kalau menurut saudara apa? Jadi semua warga negara tersebut, karena kalau pemerintah aja kita tidak bisa mengandalkan pemerintah aja karena lainnya kan sangat besar, jadi harus ambil pada daerah tersebut masyarakat sendiri. Kalau misalnya saya itu sudah menjaga lingkungan saya sekitar, masyarakat sudah mau menjaga sedemikian rupa, tidak membuang sampah di tempatnya, sudah menjaga bagaimana supaya polusi itu tidak kemana-mana misalnya. Tetapi di sebelah sana itu ada penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh perusahaan besar. Bagaimana menurut saudara? Terus saya mau nuntut ke siapa? Kalau misalnya rumah saya ini karena di lereng-lereng, terus hutan itu terus menunek jatuh, ambruk atau longsor. Nah, karena pengalih fungsian hutan, misal ya untuk bilang dari, siapa yang bertanggung jawab di situ? Kata saudara kan itu bukan tanggung jawabnya negara, tapi tanggung jawab semua. Oke, fine. Tapi bagaimana kalau dengan kasus case yang seperti itu? Rumah saya di lereng-lereng misalnya, terus hutannya itu sudah dialihfungsikan, terus terjadi bencana longsor. Terus saya nuntutnya ke siapa kalau itu? Kok saya nggak bisa menuntut pemerintah karena itu bukan kesalahannya pemerintah? Saya nuntut kemana?
mungkin itu kan jadi tanggung jawab pemerintah menteri kehutanan juga Bu ya. Jadi yang saya maksud itu semua harus menjaga, tapi pemerintah juga harus dan wajib bertanggung jawab Bu. Gitu ya. Ada yang setuju dengan temannya, ada yang tidak setuju? Setuju? Setuju ya? Oke. Yang pasti di dalam undang-undang, bukan kata saya, di dalam undang-undang nomor 30 tahun 99, orang atau yang paling bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan adalah negara. Negara, selain kita sebagai masyarakat, paling bertanggung jawab adalah negara. Boleh nggak saya menggugat presiden? Boleh. Tapi jari presiden, kalau ada itu longsor, ada pengalih fungsian hutan, saya punya menteri, itu sudah saya delegasikan ke menteri kehutanan. Silakan gugat ke menteri kehutanan, jari presiden. Jari menteri kehutanan itu begini, oh tenang, sabar, saya punya bawahan lagi. Di sana itu ada kepala daerah. Itu sudah saya delegasikan ke kepala daerah, misalnya gitu. Sampai ke tatanan bawah, itu namanya pemerintah. Tapi kalau misalnya saya mau menggugat secara terbuka kepada presiden, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke, sudah siap dengan tugasnya? Kalau sudah siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Lengkap ya salamnya. Tapi kan nggak kayak gini. Ya oke. kelompok pertama hubungan lingkungan. Jadi ini ada sebuah masalah yang relevan biasanya di masyarakat, yaitu ada sebuah home industry lah, katakanlah dia ada di usaha mebel, furniture, biasanya itu kan menggunakan mesin, jadi menimbulkan suara bising, debu, getaran, sehingga menimbulkan gangguan atau ya kegaduhan lah di masyarakat dan sekitar. Salah satunya yang terganggu itu Pak Imam. Kita katakan di situ tuh Pak Imam utamanya yang dia itu berbulan-bulan terganggu. Nah, pertanyaannya yang disimpulkan di sini ketika Pak Imam itu apa yang harus dilakukan oleh Pak Imam? Apakah boleh langsung tegur, apakah langsung buka, apakah gimana caranya Pak Imam ini untuk industri ini bagaimana caranya? Nah, langsung next. Oke. Nah ini ada dasar-dasarnya yang akan dibaca oleh teman saya, Mas Bro. Baik, saya akan lanjutkan ya. Undang-Undang Lingkungan. Ini pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mana mengatur tentang pidana bagi pelaku yang mengganggu ketentraman lingkungan dan membuat hingar-bingar atau berisik. Sanksi pasal ini dikenakan pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta. Pasal 503 KUHP mengatur tentang pidana bagi pelaku yang menyebabkan keributan hingga mengganggu orang lain. Sanksi pasal 503 KUHP dapat dipidana penjara paling lama 3 hari atau denda paling banyak 2.255. Pasal 1365 KUHP Perdata ini bisa digugat secara perdata ya. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain karena dikenakan kewajiban ganti rugi. Ini secara pasal perdata ini ganti rugi bisa secara bertanggung jawab dari pabriknya tadi. Misal dari kayak debu itu kan dari Pak itu menghirup udara yang pencemaran udara tadi, yang namanya limbahnya tadi. Itu kan merusak paru-paru gitu. Nah, akhirnya dari pabrik itu bisa ganti rugi dengan gratis rumah sakit gitu. Next. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 pencemaran udara adalah masuknya zat energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien atau lingkungan. Pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 Tahun 1999 dapat diancam dengan pidana. Peraturan LHK Nomor Peraturan Permen
Nomor 48 tahun 1996, peraturan untuk mengendalikan kebisingan yang mengganggu kegiatan manusia dan mengancam tingkat kenyamanan dan kesehatan manusia. Ini tadi sudah dijelaskan tadi saya. Ini peraturan di daerah. Next. Nah, ini secara penyelesaian masalah dari Pak Imam di industri tadi. Pertama dari Pak Imam, somasi terhadap pabrik tadi atau disebut industri tadi, yang mana dari serbuk tadi kayu tadi itu bisa disomasi dari Pak Imam tadi. Menyatakan bahwasanya dari pabrik apakah dihentikan atau secara membuat dari pabrik itu kayak pembuangan darah ke tempat lain biar ke lingkungannya Pak Imam. Kedua, mediasi mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai, permanen dan lestari. Ini bisa ke mungkin bisa di lingkungan hidup. Terus melaporkan ke pihak berwajib, bisa mengungkap di pabrik tadi. Pak Imam bisa mengungkap yang mempunyai industri tadi. Next. Secara kesimpulan, dalam konteks peristiwa Pak Imam dapat menempuh langkah-langkah hukum terhadap gangguan industri. Tentangnya ia bisa memulai dengan somasi dan mediasi. Jika tidak berhasil, ia dapat melaporkan ke pihak berwajib berdasarkan pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan pasal 503 KUH Perdata terhadap kebisingan. Jika mengalami kerugian, ia bisa mengajukan gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Permen LKH Nomor 48 Tahun 1996 bisa dijadikan dasar untuk menuntut pengendalian pencemaran tadi. Itu aja. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Saya tanya. Mas, bagaimana cara hobi industri tersebut menjamin agar hak korban yang mengalami kerugian tersebut terpenuhi? Ini forumnya diskusi ya, jadi bisa. Ya, jadi tidak harus yang berdiri itu menjawab, tapi anggotanya ikut membantu. Silakan. Tapi tadi mungkin bisa ya, yang pertama menjamin hak-hak yang katanya korban terdampak itu bisa secara sosial ya, bisa langsung memberikan siapa yang terdampak. Kayak itu baru mas, orang-orang yang terdampak di sekitar itu kan ada semen bersih. Itu kan jadi di sekitar pabrik itu semuanya beasiswa. Yang terdampak kayak asma gitu, ini kan contoh kecil, tapi contoh besarnya kayak di semen bersih, pabrik semen bersih itu saya dapatkan dan teman saya di Tuban itu sampai rumahnya itu dapat beasiswa. Oh, jadi sebelum melakukan kegiatan tersebut atau sebelum melakukan pembuatan pabrik tersebut, jadi ada tanda tangan di atas materai gitu ya, sama si masyarakat di daerah tersebut. Oh, bukan. Pada saat itu kan ada tuntutan karena banyak yang terdampak asma kan itu. Nah, akhirnya karena moral, kewajiban moral, karena saya menyebabkan asma langsung itu akhirnya itu dikasih beasiswa, dikasih pengobatan, dikasih apa seperti itu. Mungkin saya mau nambah ya. Mungkin dari pabriknya mungkin tanggung jawab tadi. Bisa dari pabriknya tadi secara pembuangannya itu salah gitu. Itu bisa dari pabriknya tanggung jawab di lingkungan sekitar tadi. Contohnya kayak mengasih beasiswa tadi ke anak-anaknya yang sudah muncul tadi. Itu mau nambah sedikit aja. Mungkin ada lain. Puas mas, enggak puas. Belum puas, jadi seperti tadi gini, kan itu hanya cuma bantuan saja kan. Jadi cara kita menjaminkan sekarang kan banyak korban-korban ini tidak terpenuhi hak-haknya. Jadi hanya diberi itu saja, diberi janji-janji saja. Kalau hanya seperti itu ya, memang kenyataan itu tidak sangat baik mas. Kenyataan. Tapi kita sebagai orang hukum tetap harus menyuarakan, mengusahakan
aspirasi masyarakat. Jadi kalau kita memastikan ya kita selalu ingin pastikan bahwa korban-korban itu harus mendapat hak. Kita harus pastikan. Tapi soal kenyataan kita nggak pernah tahu. Soal seperti itu. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi? Silakan. Puas ya? Puas ya? Oke, silakan Mbak. Ya, di sini saya mau bertanya tentang dampak apa saja yang ditimbulkan oleh usaha industri tersebut terhadap lingkungan sekitar. Dampak tadi. Dampak maksudnya dampak Dampak negatif. sebenarnya. Seperti apa? Gimana? Dampak negatif. Dampak negatif Boleh nggak? seperti tadi ada debu, ada polusinya, atau apa yang menimbulkan apa namanya Polusi udara. Mengganggu kesehatan masyarakat. Kita aja. Terima kasih. Sudah puas ya? Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Apakah usaha people harus diwajibkan memiliki amdal? Silakan Mbak. Ini tadi kan membahas apa namanya kata Mas Tiko. Apakah sebelum industri itu dibangun harus ada tanda tangan materai? Seharusnya ada yang namanya AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh dinas lingkungan hidup. Setiap industri yang industrinya itu berdampak pada lingkungan itu seharusnya harus ada AMDAL. Nah, kenapa? Alasannya dulu ketika di Jakarta kan ada pulau reklamasi, itu nggak ada AMDALnya, sehingga para nelayan itu kayak diurut laut, diurut terus ikan kan nggak ada. Jadi nggak ada AMDALnya, ada izinnya semuanya, izin apa ini, HGU dan semua nggak ada AMDAL. Akhirnya sama Pak Anies itu dicabut, itu mungkin. Nah ini di home industry itu seharusnya ya bisa diharuskan ada AMDAL karena berdampak pada lingkungan, dan setiap tadi industri yang berdampak pada lingkungan ini seharusnya ya diharuskan, bukan diwajibkan ya apa ya. Seharusnya ada AMDAL. Oke, puas nggak? Puas ya? Puas. Sudah? Sudah, apakah ada tanya lagi? Apa Sudah. ada yang mau? Saya menambahi jawabannya dari kelompok ini. Jadi yang perlu diingat, sudah masuk di hukum perusahaan belum? Masih belum. Belum ya. Jadi yang diwajibkan mengurus misalnya AMDAL, izin dan sebagainya, itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum. Sedangkan yang tidak berbadan hukum itu biasanya dilalaikan. Artinya bagaimana? Setiap kewajiban pelaku usaha itu harus mempunyai izin harusnya. Tapi biasanya yang berlaku itu adalah yang berbadan hukum. Berbadan hukum itu apa? Misalnya PT, yayasan, kayak begitu. Nah, bagaimana dengan home industry? Ingat, kalau home industry itu bentuknya adalah PT mondar-mandir, dia bergerak bidang apa? Misalnya tahu, pabrik tahu, dia harus punya izinnya, punya izin mendirikan bangunan, punya izin berusaha, MIB, punya izin AMDAL, boleh. Masalahnya sekarang itu, kalau pabrik tahu di rumah, bakar pakai ini biasa, manual, konvensional, tak kerjakan sendiri misalnya, nggak berbadan hukum, ada nggak izinnya AMDAL? Ada. Buangnya di mana? Biasanya di selatan-selatan masyarakat biasa itu, di sungai-sungai biasa. Di mana di sini ada banyak, sama dia di bandar itu. Sementara Pak ini punya izin semua enggak? Ayo sementara itu. Izin apa? Izin buang limbah misalnya. Saya coba nanti ditanya kalau pas jalan-jalan gitu. Di Tawangsari itu ada pabrik tahu misalnya. Pak, pabrik tahu. Yang tadi ada izinnya enggak Pak? Izin apa Mas? Misalnya izin lingkungan. Izin lingkungan itu artinya izin bagaimana supaya tidak mengganggu dan mencemari lingkungan sekitar. Oh, no Mas, maksudnya gitu. Kan di rumah, bikinnya di rumah dan tidak melibatkan banyak orang. Tidak butuh karyawan banyak. Ya, paham ya? Tapi kalau perusahaan besar yang berbadan hukum, PT Suparman misalnya pabrik
pabrik Miwon yang ada di luar Gunung itu loh Mas. Buahnya itu, ya itu wajib. Kalau enggak izinnya dicabut, tutup karyawannya. Terus mengerokok, kan? Ya, bisa dipahami ya. Oke. Jadi tidak semuanya pengusaha itu mengurus izin amdalnya. Karena ada yang beranggapan penting dan ada yang tidak beranggapan penting. Sudah dari kelompok ini sudah bisa dipahami? Ada yang menyangga atau yang kurang puas? Puas. Silakan ditutup Mas. Sebelumnya terima kasih Bu Ira atas masukannya tadi. Saya akhiri bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan satu kelompok saya ingin mempresentasikan kasus yang viral saat ini. Jadi kasus pagar laut di Tangerang. Apa itu pagar laut? Jadi pagar laut adalah struktur yang dibangun di sepanjang garis pantai untuk melindungi daerah pesisir dari gelombang besar, erosi, dan bencana alam. Kasus yang terjadi, jadi pagar laut yang dipasang di Tangerang ini memiliki panjang 30 km dan jarak tepi pantai 500 meter. Pagar laut ini melintasi 16 desa dan sejumlah 4.000 orang nelayan terdampak akibat adanya pagar laut tersebut. Dengan adanya pagar laut ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku masih mendiskusikan perihal pelindungan dari pagar laut tersebut. Diteruskan oleh Mas Alif. Oke, saya lanjut ya. Jadi ada isu yang ingin diklaim dibangun oleh Surabaya. Jadi dengan simpang siur siapa yang memiliki pagar laut ini, ada pihak yang tiba-tiba mengungkapkan bahwa pagar tersebut sebenarnya dibangun oleh masyarakat setempat. Adalah kelompok nelayan bernama Jaringan Rakyat Tatula atau JRP di Tangerang yang melakukannya. Terus koordinator JRP ini Sandi Martapraja pada Sabtu mengklaim pagar laut di Tangerang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sendiri. Ia menyebut pagar laut tersebut merupakan tanggul yang dibangun sebagai langkah mitigasi bencana tsunami dan abrasi. Jadi ini hanya bisa simpang siur saja dan kita tidak tahu siapa pelaku sebenarnya. Jadi ini mungkin ucapan dari oknum atau sebuah ormas. Next. Jadi ini ada dampak untuk nelayan ya. Jadi dampaknya itu sangat jelas, yaitu sekitar 4.000 nelayan mengalami kerugian kumulatif mencapai 24 miliar sejak Agustus hingga Januari kemarin. Kerugiannya disebabkan oleh peningkatan biaya bahan bakar karena rutenya mungkin memutar ya, soalnya kan digunakan di pagi hari ya, pasti jelasnya sebentar memutar dan menyebabkan perusakan kapal karena tabrakan dengan pagar dan penurunan hasil tangkapan ikan. Jadi penangkapan ikannya itu hasilnya menurun karena adanya pagar tersebut. Jadi sangat berpengaruh sekali kepada masyarakat dan nelayan yang bekerja di situ. Terus ada status legalitas dari tindakan pemerintah. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa bangunan pagar laut itu ilegal karena tidak memiliki dokumen lingkungan yang diperlukan. Jadi ini tidak memiliki dokumen yang diperlukan sesuai dengan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021 tentang peraturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pemasangan pagar laut tanpa izin ini dianggap melanggar peraturan dan menyalahi aturan karena merusak terus pesisir. Dan yang tadi juga mengganggu aktivitas nelayan ya, karena pemanfaatan itu dikit sekali. Terus atas instruksi Prabowo, pagar laut tersebut diperintahkan untuk disegel dan dicabut. Proses pembongkaran dimulai pada Januari kemarin, melibatkan 600 personel TNI Angkatan Laut
yang harus membongkar pagar tersebut dan nelayan setempat dengan target penyelesaian dalam 10 hari ke depan. Oke, lanjut Mas Akiko, dibacakan undang-undangnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah undang-undang mengatakan bahwa pagar laut bisa dipakai? Jadi bahwa laut apakah bisa dipakai? Jawabannya adalah tidak ada undang-undang Indonesia yang secara eksplisit mengatur bahwa laut bisa dibakar. Jadi eksplisit itu adalah keputusan yang secara sah dan tidak berbelit-belit. Namun ada beberapa peraturan yang terkait dengan pemanfaatan wilayah laut yang bisa dipadukan dasar hukum dalam kasus pagar laut dengan terang. Jadi ada 3 ya. 1 Undang-Undang Nomor 32 tentang Kelautan, 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 JO, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Boleh diteruskan oleh rekan saya lagi. Oke, kesimpulannya itu tidak ada undang-undang yang secara spesifik ya tadi. Di Indonesia mengizinkan kalau laut itu bisa dibakar. Sebaliknya, berbagai regulasi seperti undang-undang kelautan, undang-undang pengelola wilayah sisi dan pulau-pulau kecil ini, serta peraturan pemerintah ini penataan ruang manfaatan laut harus mendapatkan izin dari pemerintah dan tidak boleh mengganggu akses publik karena laut ini termasuk kawasan umum ya. Jadi tidak boleh mengganggu akses publik, lingkungan atau orientasi nelayan. Jika pembangunan ini dilakukan tanpa izin dan berdampak negatif terhadap ekosistem serta mata pencarian, khususnya nelayan, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum. Oleh karena itu, pagar laut ini terjadi dan orang dapat dikategorikan sebagai aktivitas ilegal jika tidak memenuhi persyaratan perizinan dan aturan yang berlaku. Oke, sekian mungkin dari penjelasan PPT saya dan rekan saya. Apakah ada yang bertanya? Kita diskusi bareng-bareng. Dari kelompok yang lain, silakan. Ya. Saya mau bertanya. Itu kan konflik di pagar kan masa jabatannya Presiden Jokowi tahun 2023. Yang mana lagi boomingnya itu lagi viral-viralnya video itu di tahun jabatannya Prabowo. Nah, dari situ kan dari jenjang masa jabatan Jokowi sama Mas Prabowo ini kan agak lama gitu. Ya, lama. Kenapa dalam konflik tersebut itu tidak ditangani? Sedangkan di aparat baik itu pemerintah itu tak tahu dalam satu konflik itu. Terus pertanyaan saya, apakah dalam manipulasi dokumen tadi yang mana dari pagar laut tadi kan sudah disertifikatkan? Apakah sudah yang manipulasi dokumen sudah diadili? Itu dari pertanyaan saya. Oke, terima kasih pertanyaannya, Pak Gubernur. Ini menurut kita ya, Pak Gubernur ya. Jadi itu ada pelaku pemalsuan dokumen ini masih ditahan, jadi masih diurus tuntas. Kalau jenengan tanya apakah bisa diadili, bisa banget. Karena pemalsuan dokumen ini menyalahi aturan yang tahu dari pasal 236 KUHP kalau nggak salah. Itu ada. Jadi pemalsuan dokumen ini sangat melanggar hukum dan dapat dipidanakan. Seperti itu. Apakah ada tanggapan lain? Puas nggak? Nggak apa-apa, teman pulang puas silakan. Ada pilihan. Apa ya, kayak gini, yang memadai kan sudah jadi kan, kayak contoh BPT itu sudah diklarifikasi sama pemerintah tadi. Yang memadai BPT itu. Nah, yang saya tanyakan itu kayak yang manipulasi tadi, manipulasi dokumen. Ya oknumnya kan? Ya oknum. Ya kenapa? Itu kan apakah sudah adili gitu secara hukum? Sekarang itu belum apa ya, kayak
yang manipulasi lingkungan itu belum ada beritanya gitu. Oh, jadi sampai saat ini Ya, untuk sampai saat ini masih belum masuk ke tahap ranah persidangan ya, jadi masih dalam kasus penyelidikan saja. Jadi harus kan kalau masuk ke ranah persidangan kan harus memenuhi unsur-unsur yang sangat banyak kan. Ini saja kan pelakunya saja banyak yang belum tertangkap, jadi nggak akan bisa masuk ke proses persidangan. Tapi yang tertangkap, yang pejabat kepala daerah dan pejabat-pejabat yang mengatur ini itu sedang ditahan. Jadi menunggu pelaku yang selanjutnya itu tertangkap kembali. Jadi masih ditahan. Dan kenapa ditahan? Karena yang pertama tidak boleh kabur, dan yang kedua fakta dari pejabat ini itu sangat penting untuk ditanyai oleh oknum-oknum seperti polisi, dan itu sangat berguna sekali untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti itu sih. Mas, puas? Puas ya. Oke, ada yang Ada lain? yang lain silakan. Saya mau bertanya kepada Mas Kariko ini. Oh, monggo. Mas, itu tadi kan yang mengeluarkan sertifikat itu kan PT ya Mas. Khususnya adalah HGB, hak guna bangunan. Yang dipermasalahkan adalah kenapa kok hak guna bangunan itu bisa ada di laut. Bahkan ada yang bilang di Sidoarjo juga lautnya juga ada HGB. Oh iya. Nah, pertanyaan saya, apakah laut itu orang itu boleh gitu menggunakan hak guna, ya, laut itu boleh saya ngeklaim ini laut saya gitu, boleh apa enggak misalnya? Jawabannya tidak boleh, Mas. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya kenapa Mas tidak boleh? Tidak boleh. Mas, saya juga dapat tahu. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Jadi ahli hukum agraria dari UGM yang bernama Pak Yani, jadi dia menyebutkan bahwa pesisir laut ini kawasan umum. Jadi tidak boleh ada yang namanya itu individualisasi. Jadi kawasan umum ini jika ada apa-apa, maksudnya kayak seperti yang dibahas tadi, atau ada mungkin acara-acara yang melibatkan itu izinnya harus pemerintah. Jadi kembali lagi, kawasan ini termasuk kawasan umum yang ada untuk memanfaatkan kita bersama, khususnya para nelayan. Jadi kalau tanyakan apakah bisa, tidak bisa. Pesisir bibir pantai tidak boleh ada SHM atau SGB atau sertifikat guna bangunan ya. Ya, seperti itu sih. Terima kasih. Mungkin ada yang menyanggah dari argumen saya, kita diskusi bareng-bareng, boleh? Masalahnya kan biasanya ada di samping kan ada tambak atau apa gitu di pagar buat ngambil bisa udang atau apa gitu. Terus pertanyaan apakah dengan itu dia itu harus punya misalkan punya usaha untuk usaha laut seperti itu? Apakah mutlak nggak boleh? Karena ini punya orang lain, kamu nggak boleh mengklaim gitu. Apakah mutlak gitu? Pertanyaannya ya, tentu saja tidak boleh, Mas. Itu kan bobroknya pemerintah di desa tersebut. Karena banyak yang dokumen-dokumen yang diplagiasi, Mas. Jadi dari pemerintah pusat itu tidak memperbolehkan, tapi kepala daerahnya itu membuat sendiri tanpa ada izin dari pemerintah pusat. Gimana? Puas enggak? Mau BTW wonten sing menambahkan. Ayo, ada yang menambahkan Yang atau menambahkan, menambahkan? yang menambahkan. Sebentar, pertanyaannya Bu Ir, diatur di mana ada hak guna bangunan di atas laut? Diatur di mana? Saya itu yang ditanyakan. Ada enggak? Ada enggak aturan itu? Ada enggak? Ada enggak? Di Jakarta itu reklamasi laut. Laut dulu, Bu. Jadi perumahan loh. Hah? Iya, ayo. Boleh itu? Ayo. Berarti kan artinya kita itu boleh menempati atau membangun laut di atas laut. Boleh? Reklamasi
kalau di sini tidak boleh. Maksud aturan itu ayo, coba kita berpikir bersama-sama. Pernah dengar dong? Jakarta itu ada reklamasi laut itu? Iya kan? Iya tidak? Mahal loh itu di sana. Nilai jualnya luar biasa kan? Dan itu juga kontroversinya karena juga ada hubungannya dengan lingkungan. Ayo, sebenarnya boleh nggak? Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Alasannya? Alasannya ya menurut tadi yang saya sebutkan tadi karena di laut itu merupakan kawasan umum. Jadi kalau di SHM atau di SDB kan ini laut itu tanah apa gitu. Oke, kalau kita bicara seperti itu, coba kita bicara tentang kalau usah laut, gunung, bicara gunung Indonesia apa? Pemerintah. Tempat. Ayo, punyanya siapa? Punyanya negara dong? Punyanya pemerintah dong? Iya dong? Tapi banyak villa-villa di atas gunung kan banyak SDM di sana. Saya pernah ketemu sama orang itu beli 2 gunung. Beneran ini. Saya pernah ketemu sama konglomerat yang dia pernah cerita ke saya, terus sekarang masih ada fotonya. Ini sudah saya beli yang di ujung sana itu, Bu, saya juga sudah beli. Artinya dia beli ujung-ujungnya gunung. Maksudnya tak dituku gunungnya kan ya udah. Artinya dia punya villa di pojok gunung situ, satunya di pojok gunung, dan itu luasnya luar biasa. Hampir sekian hektar. Saya kaget. Loh, gunung ternyata bisa dituku. Kayak begitu. Ayo. Katanya kalau punyanya pemerintah nggak bisa dibeli. Dijawab ya. Ya, silakan. Tadi jenengan bilang yang beli gunung nanti orang-orang terus di PIK juga orang-orang yang berada. Jadi menurut alasan saya Bu ya, kenapa bisa dibeli? Dikarenakan semuanya ini kalau ada uang kenapa tidak bisa Bu? Jadi itulah pokoknya pemerintahan kita. Kalau ada uang, apapun bisa dibeli Bu. Jangankan Seharusnya kalau Anda bilang tidak bisa, aturannya undang-undangnya mengatakan tidak bisa karena ini adalah tempat umum, tidak bisa dipakai untuk HGB, tidak bisa untuk dimiliki secara pribadi. Misalnya, apalagi di SHMK, kan begitu. Harusnya itu tidak ada reklamasi pantai itu, betul nggak? Tidak ada pantai Juruk dan Kuman. Tapi kan memang bagus. Iya kan? Iya kan? Maksudnya itu tidak menyimpulkan kok biasanya itu kita meminta mendapatkan izin bisa membangun mana sebagus itu dari mana? Iya. Jadi kalau misalnya saudara bertanya lagi kepada saya positive thinkingnya adalah mungkin barangkali di situ ada pengecualian. Saya menduga karena orang hukum itu tidak boleh bilang mungkin. Saya menduga di situ ada pengecualian. Pengecualian itu artinya begini, bahwa negara itu sudah memikirkan dampak yang sistematis oleh ini untuk dibangun dari perumahan di pinggir pantai ini, nanti nilai jualnya akan tinggi, misalnya akan menarik wisatawan asing misalnya. Pokoknya pertimbangannya paket. Itu positive thinking saya ke pemerintah seperti itu. Negative thinking saya kepada pemerintah apa? Anda yang mikir negative thinkingnya, saya positive thinking aja. Ya. Misalnya begitu. Saya yang punya positive thinking, kalau negative thinking itu juga sama, silakan. Anda yang memilih. Mungkin dari pemerintah itu kayak mencari keuntungan di situ kan bisa. Iya. Keuntungan. Iya. Anda yang mikir negatif thinkingnya, saya mikir positif thinkingnya. Oke, ada pertanyaan lagi dari sini?
gagal melindungi daerah pesisir dari bencana iklim di masa depan. Pemerintah Bertanggung jawab ya. jika ternyata kapal laut gagal melindungi daerah pesisir dari bencana iklim di masa depan. Nah, ini pertanyaannya ini menyinggung kasus yang tadi atau yang sendiri? Oh, yang tadi. Jadi Kita udah dicabut sama pemerintah, jadi pakarnya bisa dibongkar. Tidak bisa nggak bisa Mungkin bukan tadi definisi dari pagar laut kan melindungi erosi Ya. dan lain-lain. Itu kalau gagal gimana? Kalau Melindungi. oh, tadi yang tadi itu bisa digunakan ya kalau misal pemerintah pagar laut bisa. Oh, gitu. Ya. Terus kan dicabut dari pemerintah. Itu misalnya terus meneh sampai dicabut, mari dulu erosi dan sebagainya gitu ya. Begitu pertanyaannya. Terus ya apa pemerintah jamini gitu. Padahal memang digawe ngene iku cek mencegah terjadinya bencana dan sebagainya. Saya dicabut untuk pemerintah. Alasannya nelayan nggak bisa mencari ikan dengan leluasa misalnya. Ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan misalnya. Terus kan udah dicabut ya apa pemerintah jamini? Itu pertanyaannya. Silakan. Harus ya. Oke. Jadi kalau misal kita memberikan dampak yang paling masuk akal memang agresi dan segala macam. Tapi kalau kita memberikan pemanfaatan yang berdampak yaitu nelayannya. Tetapi kalau kita mengambil tindakan yang jauh lebih bagus, kenapa harus pagar laut? Kenapa tidak mangrove sekalian langsung? Karena kalau pagar laut itu kan buatan manusia dan belum apalagi bambu ya ini ya. Apalagi bambu. Jadi menurut saya itu belum bisa menahan kayak bencana seperti iklim. Daripada pagar laut yang bambu, menurut saya lebih efektif menggunakan mangrove atau beton yang seperti di Jepang itu. Nah, itu bisa sendiri. Nah, seperti itu. Maka tambahan dari teman-teman mungkin kita diskusi bareng-bareng. Mas Niko. Sudah. Puas ya? Oke, silakan closing. Oke, mungkin ini saja dari saya dan teman saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih pas. Oh, luar biasa Pak ya. Sip. Ternyata saya tidak menduga bahwa kelas ini khususnya kelas pagi. Semester berapa nih? Semester 4 ya. Saya tidak menduga bahwa kelihayan Anda untuk speaking public-nya itu bagus, keren. Itu harus dilatih memang dari sekarang. Jadi biar Anda nggak salah masuk fakultas, orang hukum tidak berdiam dan pasif. Setuju ya? Setuju. Oke, dilatih untuk asah untuk berdebatnya, cara bernalarnya, cara berpikirnya, mengutarakan sesuatu, komunikasinya itu harus dipertahankan. Begitu. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa minggu kapan ya? Minggu ini, minggu lagi. 2 minggu lagi berarti. Iya. 2 minggu lagi ya, kita ketemu lagi dan kita kasih plus kita semua. Satu lagi yang perlu dikasih kesimpulan dari presentasi saudara semua, dari presentasi semuanya. Yang digarisbawahi adalah jangan sekali-kali mencari kesalahan atau mencaci maki pemerintah, kebijakan pemerintah. Boleh nggak adil dong misalnya? Boleh. Anda boleh, pesan saya, Anda boleh mencaci maki kebijakan pemerintah. Boleh. Tapi ingat, Anda tidak sebagai mahasiswa tidak boleh hanya mencaci maki. Tapi tugas Anda harus memberikan solusi. Nah, yang kayak tadi itu bagus itu. Kalau misalnya aturan itu tidak ada, loh, harusnya ini tidak ada milik umum. Tapi kenapa di sana nggak boleh reklamasi begini-begini? Nah, ini menjadi pemerintah. Harusnya bagaimana? Harus ada solusi. Harusnya pemerintah secara tegas kalau nggak boleh sampai nggak boleh semua gitu. Ya, ingat ya, jangan hanya mencaci maki kebijakan pemerintah, tapi sebagai mahasiswa Anda harus bisa memberikan solusi. Satu. Yang kedua, pesan saya, Anda
Anda boleh menghujat, tapi Anda harus bisa memberikan manfaat. Ingat, itu tugas Anda sebagai mahasiswa. Oke, saya pikir sudah berapa menit? Sudah 1 jam, Mas. Sudah 1 jam. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum kita closing, pertanyaan khusus untuk Bu Ir mungkin? Sebentar. Semangat deh. Aku seneng malah dengan kelas ini. Iya. Itu ya, diusahakan semangat untuk ininya untuk benarannya. Jadi nggak diem kayak mulai masuk fakultas hukum terus menengah kayak keliru masuk fakultas ini. Kan gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan karena kondisi cuaca yang tidak menentu seperti hati saya. Nanti kita ketemu sama ya, pakai apa ya? Mas Eka kok nggak dengar suaranya sama sekali saya, Mas Eka. Saya tanya apa, ayo tanya apa gitu. Kalau ada yang ditanyakan, nanti buka puasa apa pikir? Tidak. Oke, terima kasih. Jaga kekompakan ya. Pokoknya kelas ini semuanya kompak, insya Allah nanti lulusnya juga kompak. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.